faktor waktu. Ayat 34-nya? Ya itu pembenaran saya jadi benar. Ibu salah jadinya. Kalau menurut ini keterangan ini Zalika Isa ibnu Maryam. Itulah Isa ibnu Maryam. Qaulal haqqi. Perkataan yang benar. Allazi fihi yamtarun, yang kalian berbantah-bantah dalam tentang dia gitu loh. Saya benar ini jadinya. Dengan pembenaran 34 ini. Persoalannya di 33 kan? Menurut saya ini yang gitu ya. Terjemahan itu bagus, Bu. Bagus, Bu. Tapi itu konsumennya Muslim, Bu. Bukan Kristen konsumen terjemahan Al-Quran. Assalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggak pernah ada terjemahan Al-Quran ditujukan kepada konsumen non-Muslim gitu. Nggak pernah ada, Bu. Bang, dikasih tambah, Bang. Ini Ayatnya, Bang. Ayat boleh saya tambahkan, Bang Arman? Al-Qurannya, Bu, bukan terjemahannya. Al-Qurannya, iya betul. Ayat 15, Bang. Kasih tambah, Bang. Model saya ini nggak bisa ngerti bahasa Arabnya, mana bisa. Ayat 15, Bang. Coba, Bang. Makanya, sebentar. Saya kan mau nyambung dulu. Makanya Muslim itu kalau nggak ngerti terjemahan Al-Quran, dia bertanya sama ustadznya. Dia bertanya sama orang yang dia rasa lebih paham dari dia. Bukan dia menyimpulkan sendiri, Bu. Nggak ada yang begitu. Enggak, ayat Nggak ada ini Muslim yang gitu, Bu. Bang Arman, menurut Ya. Bu Pit ini maksudnya apa? Wa yauma ub'atsu Apa Ini yang dari dipahami? terjemahannya. Bahwa Iya, Isa walaupun pernah dari- mati gitu loh. Enggak, keliru. Keliru. Dan ini walaupun arti ya, walaupun terjemahan lah untuk semua. Jadi Bang Arman sudah benar tadi penjelasannya lebih detail ya, Bu. Ini walaupun terjemahan itu pun tidak bisa diartikan dimaknai seperti yang Ibu katakan itu. Karena ada ayat Dan 15. kesejahteraan semoga dilimpahkan kepadaku. Ya, ini kan ucapannya Isa. Iya. Isa hidup ya kan? Coba. Pada hari Kesejahteraan atas dirinya. mana tadi dipindah? Pada hari Enggak, dia yang tadi mana yang tadi itu? dan pada hari dia dibangkitkan hidup kembali. Terus ketiga-empatnya keterangannya itulah. Enggak, yang tadi Maryam ini yang di garis-garis itu. Oh, ayat yang ke itu, Bang. Enggak, nih. Ini ibu ketawa itu Yuda. Ini loh, dirujuk lagi ke 15 loh. Ini saya screen. Ya, Ini Yahya ini. Ibu dengerin, Bu. Ini bahasa Arabnya. Yauma yamutu, bukan yauma amutu. Wa yauma yub'asu hayya, bukan yauma ub'asu hayya. Beda, Bu. Bu, ini bukan kesaksian Yahya untuk Isa, tetapi dalam ayat sebelumnya di ayat 14, Bang. Ayat 14. Yahya ini sebagai objek di sini, Bu. Yahya kan diutus sebagai bukan. saksi. Iya betul, tapi dalam ayat ini Yahya dimasukkan sebagai objek. Yahya yang dibicarakan. Yahya yang dibicarakan ini. Yahya sebagai objek yang dibicarakan Bukan oleh bicarakan Allah. Isa ini bicarakan Yahya. Kemudian ayat 15-nya masih berbicara tentang Yahya. Yahya. Jadi bukan Yahyanya yang kemudian nggak bisa kemudian kalau dalam dalam lurusin lagi, bukan Yahya membicarakan Isa ini. Bukan. Tapi Allah membicarakan Yahya. Nah, ayat 15 ini masih membicarakan Yahya, Bu. Bukan Yahya membicarakan Isa. Kalau Ibu nggak percaya, boleh aja lihat tafsir manapun, nggak ada di ayat 15 ini itu kesaksian Yahya atas Isa yang di ayat 33. Jadi kalau saya pikir ya, Bu, kalau pakai terjemahan percuma. Yahya pernah dibangkitkan. Jadi Ibu harus belajar bahasa Arab dulu. Nah, itulah yang saya bilang, Ibu kalau tadinya Muslim, akidah dulu, Bu. Pola pikir Ibu harus dirubah dulu. Ibu bersahadat, tapi kepala Ibu isinya Kristen. Gitu loh. Nggak ada Muslim mikir kayak Ibu loh. Pernah Yahya dibangkitkan. Itu Kristen yang mikir kayak gitu. Jadi Isa itu memang nanti akan mati, Bu. Isa juga akan mati ya, yang sudah mati. Makanya doanya itu memang yang namanya takdirnya manusia pasti akan mati. Cuma Isa ini kalau menurut Islam itu tertunda kematiannya, diangkat dulu. Nanti dia akan turun, setelah turun dia akan mati, Bu. Sekarang saya balikin ke 33 ya.
pada hari aku dilahirkan, lahir ya. Pada hari aku meninggal, meninggal nanti Isa setelah Nah, turun. ini Pak Gus tadi dijelasinnya ada faktor waktu. Pada hari aku telah dilahirkan. Itu kalimat Arabnya begitu, tanya Bang Budi nih. Ya. Benar nggak Bang Budi? Madi itu. betul. Ya. Pada hari aku akan dimatikan. Nah, Ini kenapa? Ini mudhari, Hamzah itu. ya. Jadi nanti Pada hari kelak aku hidup kembali. hidup Mudhari kembali lagi. nanti pada akhir zaman, pada Itu, hari Bu. pengadilan itu nanti akan semua dibangkitkan semua. Jadi terjemahannya tidak mewakili sastra yang ada di tulisan Arabnya, Ibu. Tidak, karena orang Muslim yang tidak mengerti akan bertanya kepada ustadznya, bukan menyimpulkan sendiri. Jadi bukan mati seperti yang di di Bible itu, Yang mati ketiga, empat, disalibkan terus Bu, dibangkitkan. saya jelasin Bukan, ya, Bu, ini ya. nggak ada hubungannya, Bu. Ibu, sebentar saya jelasin ya. Begini, Ibu. Tadi di ayat itu dikatakan bahwa awulitu itu adalah setelah dilahirkan. Telah artinya madi, udah selesai dijadikan dia. Terus di ayat kemudian itu akan. Jadi katanya Ibu, kalau Ibu bilang katanya Yahya dibangkitkan, iya Yahya dibangkitkan. Bang Budi, sebentar. Bang Budi mau merujuk ke 15 atau ke 33? Kalau 33 Yesus, 33 boleh, 15 boleh. Kalau 33 itu Nabi Isa, kalau 15 Yahya. Yang mana? Saya share screen ini. Oh, saya bilang sih kedua-duanya sama, Bang. Sama aja sebetulnya, sama aja, cuma menunjuk orang ketiga gitu loh. Iya, akan soalnya tetapi Isa juga Yahya, jangan sampai ya. belum mati. Tapi Yahya, Hah? Ibu Isa, Yesus Kristus itu nggak pernah mati, Bu, sampai sekarang. Isa itu nggak pernah mati, belum mati. bukan nggak pernah mati, belum mati sampai sekarang mati, ini. tapi bangkit kembali kan. Ya, Mana? nggak ada di Islam, nggak ada itu. Di Islam nggak ada itu aja di Ibu. Itu yang tiga-tiga. Mana Ibu nggak maksa mulu deh. Bu. Ini, makanya tadi saya tanya tadi, saya ulang ya Ibu ya. Ingat saya ulang ya. Saya ulang nih ya. Ini saya garis merah. Yang tulisan Al-Qur'an yang di atas garis merah apa yang di bawah garis merah? Jawab lagi Bu. Tadi Ibu udah jawab belum? Yang atas kurangnya. Iya, jadi ikuti yang atas. Kalau yang bawah itu cukup menjelaskan, kalau nggak jelas ditanya. Bukan menyimpulkan, Ibu udah menyimpulkan loh. Padahal Ibu kenal Allah juga enggak. Bu, Gimana? siklusnya Kaget saya, manusia, Bu. bener Bang, sok saya Bang, denger Bang. Ini siklusnya manusia, Bu, ya. Siklusnya Bang Budi. Saya beneran demi Allah. Heeh. Pas saya teliti itikadnya, akidahnya, loh kok begini gitu loh. Astagfirullah. Iya, jadi isi kepalanya masih Kristen. Iya. Itu percuma Bu, nggak Jadi bisa ini itu. Jangan di-match-kan dengan penyaliban Yesus, salah Bu. Ya, jadi Isa itu dilahirkan, kemudian nanti akan meninggal, tapi meninggalnya Isa itu nanti setelah turun dalam Islam itu setelah turun. Sekarang ini Isa belum mati. Ya. Pak Agus. Nah, kemudian akan dibangkitkan pada hari kebangkitan, semua manusia nanti akan dibangkitkan, itu bersamaan dengan kebangkitan itu yang dimaksud, Bu. Pak Agus, ini. Kebangkitan. Saya Bu Pipit, nggak usah lah yang itulah Bu ya. Ini tadi ayat ini yang dibilang Yudas gantiin. Emang Ibu pikir semua orang Islam berpikir begitu? Tidak Bu, saya nggak berpikir ada orang yang digantiin. Saya udah ngebicarakan loh sama Bang Budi, sama Yuda, sama Pak Agus, itu semua saya udah bicarakan. Atau kembali ke ini aja, kembali bahwa Yesus itu sorry, sebentar. Salib dalam Bible, Ibu. Sebentar. Jadi dalam Islam itu nggak ada Yesus mati, Bu. Isa itu nggak mati. Bagi saya bahkan kejadian ini nggak ada. Ya, Yesus kan nggak mati. Kejadian penyaliban dan kematian pembunuhan Yesus itu nggak ada, Bu. Yesus bangkit. Karangan aja Bu, karangan. Ibu maksa. Bagi saya, Muslim lain aja nggak maksa saya. Ibu yang nggak kenal Allah maksa saya. Ini Al-Quran, kecuali Ibu pakai Bible boleh. Ibu saya boleh, silakan. Ini Bu, ini kata ini, saya bisa tantang ini Bu. Yang bilang ini digantikan siapa? Ya, ini coba saya garis lagi Bu. Nih saya garis. Yang tulisan Al-Quran yang atas garis merah atau yang di bawah garis merah? Biar jelas lagi nih.
Faqaulihim. Di Inna atas. Bang Yang Arman, atas. Bang Arman, Ya. Bang Arman, Ya. gini Bagus. dah. Dia kayaknya oke kalau dia masih Qatalu pemahaman itu nggak bisa kita paksakan ya, Solabu. karena Nggak bisa, saya juga nggak maksa. Saya nggak maksa. sebaiknya kita kembali ke Bible saja ke Ya, makanya Bu, gitu. Lebih baik yang Bu. terjemahan aja deh, Bu. Jangan yang pakai bahasa orang asing deh. Nggak ngerti, Bu. Bu, Beneran deh. di Makanya dalam tulisannya Bible Ibu, untuk di dalam semua Matius, bangsa, tapi Ibu, tulisannya bahasa Arab. iya, iya Ibu, ini di Matius 26 itu Isa itu berdoa untuk tidak mati, Bu. Matius berapa, Pak? Matius 26 35 itu Matius Matius 42. Matius sampai 35 50. dari 35. 26 35 sampai 4 sampai Ya, 50. Bu. Jadi gini, Bu. Menurut Ibu, saya mau tanya sama, kalau Yesus berdoa kepada Bapa, kira-kira dikabulkan tidak, Bu? Itu kan Nanti dulu, doanya- enggak dikabulkan tidak menurut? tapi Yesus berdoanya gini. Tapi Nanti dulu, seperti iya nanti dulu. yang Saya mau tanya, bukan- kira-kira berdoa dikabulkan tidak menurut Ibu kalau Yesus berdoa kepada Bapa? yang ini enggak. Kan Yesus Oh, berdoanya yang ini gini. enggak, berarti Bapak menurut Ibu pro iblis ya. Gini. Karena rencana penyaliban itu adalah rencana iblis dan Yudas. Silakan Bukan. cari. Udah rencana Allah. Kalau di Alkitab Bu, udah nah rencana. ini rencana iblis nih. Ini Bagaimana kita ini aku share screen, Pak. Matius 7 nih. Ya, ada Matius 7. seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia minta roti, Nah, itu. atau memberi ular jika ia minta ikan. Ini ajaran Yesus loh, Bu. Iya, lanjut Bang Arman. Itu Ajaran Yesus loh, Bu. itu. Ini Mana si bapak? Si bapak. Yudas yang masuk ke hidup. Anaknya minta roti dikasih batu. Ajarannya dia, ajaran Yesus. Tapi Ibu bisa bilang Bapak tuh menolak doanya Yesus, permohonan Yesus. Karena emang udah rencana, udah dinubuatkan. Nih, saya buat analogi ya. Coba Analogi kepada Bu Pipit nih ya. Bu Pipit, kalau pergi ke pasar, saya nitip dong Bu, beliin saya baju. Beliin saya baju. Tapi nggak usah pakai selera saya lah Bu, selera Ibu aja. Isunya apa di situ Bu? Beliin baju, bukan nggak beliin baju. Tetapi di sini Ibu robah isunya, jadi nggak beli baju. Ngerti nggak Ibu di sini analoginya? ngerti. Ini menyelamatkan, Ibu bilang nggak menyelamatkan, maksudnya itu, Bu. Permohonan Yesus minta diselamatkan dari cawan itu. Kalau bisa cawan ini berlalu, tapi jangan tindaku, tapi Iya. Kalau bisa beliin saya baju. Terus, tapi nggak usah pakai seleraku, pakai seleramu, Bu Pipit. jangan pakai perumpamaan gini. Itu analogi, Bu. Itu analogi, Bu. Bukan hayalan, Bu. Itu analogi supaya mudah dipahami. Alkitabiah. Kalau kita Iya, Alkitabiah, Ibu sering metafor. Alkitabiah, itu ayat metafor. Itu ayat metafor. Ini udah bahasa Indonesia, Bu. tapi Apa kurang apa lagi diterjemahinnya, Bu? Salah loh, Ibu. Kecuali Ibu pakai bahasa Yunani, boleh, Pak? Ibu bilang metafor. Bang, itu Bang Arhidayah mau ngomong bentar tuh. Bu, jadi gini Bu, ini doanya Yesus Bu, ya. Biar ya Bapak, andaikan mungkin biarlah cawan ini berlalu, tetapi bukan atas kehendak bukan atas kehendakku, tetapi atas kehendakmu. Jadi ceritanya begini, Yesus ini sudah dikepung Bu ya. Kiranya Pak, share Pak. Sudah tidak bisa melarikan diri, ya kan? Nah, sehingga Yesus pasrah. Aku selamatkan aku, tapi tidak dengan caraku sendiri. Aku sudah tidak bisa melarikan diri, mau lari ke sana sudah ya, gini kan. Tapi dengan caramu itu tadi yang diperumpamakan atau yang dianalogikan dengan beli baju. Aduh, ya, harus ngerti dari permulaannya. Ini Gini, Bu Momoy. Momoy, ya. Momoy, kamu percaya kan Yesus itu lahir di kota Daud, orang Yahudi, di kalangan orang Yahudi, Bani Israel? Percaya tidak? Percaya. Alhamdulillah. Kamu tahu tidak? Ada tidak sejarah orang Bani Israel mengatakan Yesus tersalib? Gak ada. Ya, kalau di Alkitab mah iya, Yesus disalib. Orang-orang Bani Israel kan mereka menolak Yesus. Saya tanya kamu, Bu Percaya, Momoy. orang Ini Bani Israel kan mereka yang menyiksa Yesus. begini, Bu Momoy. Kalau kamu kembali ke Bible itu sebentar saja dulu. Saya tanya kamu sejarah yang sekarang yang nyata. Extra biblical maksudnya. Orang Yahudi
percaya tidak Yesus disalib? Percaya. Orang Di mana Yahudi itu? malah Di mana? Di mereka mana? membuang batu penjuru yang mau dibuang oleh Itu tukang bangunan. Bung Momoy itu Bible. Yang saya tanya sebelum kita ke Bible, Extra biblical, maksudnya hidayah extra biblical, di luar Bible gitu. di luar Bible dulu. Nanti kita masuk ke Bible. Sekarang kamu percaya tidak Ada Bani nggak? Israel tidak percaya Yesus disalib? Ada nggak? Kamu ada nggak tahu sejarah bahwa orang Yahudi percaya Yesus disalib? Yang jangan Bible dulu, nanti kita akan ke Bible. Orang Yahudi pasti percaya. Mereka yang melakukan pembunuh para nabi kok orang Yahudi. Pembunuh para nabi. Jadi Yesus disalib. Nabi dong, bukan pembunuh Tuhan kan? Pembunuh para nabi. Tidak Ya, tidak. saya- Memang dia Oh iya, iya. saksi Yehova ini. Saksi Yehova ya. Jadi gini Momo ya, saya jelaskan supaya tadi itu sudah jelas yang diterangkan oleh saudara-saudara kita Muslim. Sudah jelas bahwa itu ada yang after before, sebelum dan selepas. Itu. Bukan semuanya selepas. Karena ada di situ ayat yang sebelum terjadi, belum terjadi. Akan datang itu. Nah, kalau dari segi Bible atau fakta sejarah, Bu Momoy, kamu pernah tidak berdiskusi sama Yesak atau Valin? Orang Yahudi. Ini contoh ya, contoh yang saya selalu dengar di Zoom. Belum. Orang Yahudi kenapa menolak itu yang namanya gospel? Sebab mereka tidak mau, Bu Momoy, yang di situ ada karangan Lukas dari teks Yunani. Sementara mereka ini melakukan ajaran-ajaran Torah Musa walaupun itu juga diselewengkan oleh mereka. Jadi mohon maaf Bu Momoy, dari fakta sejarah yang nyata saja orang Yahudi tidak percaya Yesus itu, jangankan tersalib, datang sebagai nabi sejak mereka tidak percaya. Iya, Sebab betul. itulah Yesus ditolak karena dia anak zina. Anak zina bagi orang Yahudi. Ya. Direndahin lagi. Nah, Mereka menatapi yang telah dia tikam mereka di Wahyu gitu, mereka menatapi dia yang telah mereka tikam. Udah ada nubuatnya. Itu ada penyelesaian nggak sih? Zina itu ada penyelesaian nggak di Yahudi itu? Maria dituduh. Maria, Bu Pipit, tentang Maria kisahnya dituding berzina, ada penyelesaian nggak Yahudi itu di Bible? Yahudi itu Bukan. Pahami pertanyaan saya. Kasus tudingan Yahudi menuding Maryam itu berzina, ada penyelesaiannya nggak di situ oleh masyarakat Yahudi? Di Bible ada nggak? tidak nggak ada, nggak ditulis orang Nah, hukum zina bagi Yahudi apa, Bu? nggak Rajam. Enggak. Mati. Bu, betul ya, Bu? Mati ya? Lempar batu ya. Enggak, hukum Yahudi. Yang berzina itu tidak dimaafkan sama Yesus. Enggak, hukum berzina bagi Yahudi apa? Matilah. Yahudi itu sadis, mata ganti mata. Iya. Artinya mati ya, Bu? Sama Yesus dimaafkan. Saya tanya Yahudi. Ayatnya Bu, dicungkil matanya yang ada Bu. Saya tanya Yahudi, Bu, bukan Yesus, Yahudi. Ketika dia Maryam balik nih, Bu ya. Maryam balik ke Yerusalem, anaknya kan masih kecil. Iya, Belum bisa ngampunin itu. iya. Ketika balik itu kan orang Yahudi. Nah, ini dia nih dulu. Itu penyelesaiannya seperti apa? Mereka Mati. tapi nggak di apa-apain. Nah, nggak ada kan? Dalam Islam ada, Bu. Di Islam mereka Nah, malah Udahlah, nggak usah lah, bacanya terjemahan doang, Ibu taunya. Udah, yang jelas di Bible, kasus zinanya, tudingan zina Maryam itu tidak ada penyelesaiannya. Harusnya ada penyelesaiannya. di Bible itu nggak disebut zina. Yesus itu dari Roh Kudus. Bu, saya juga percaya, Bu. Yahudi anggap Di luar Kristen yang percaya seperti itu Islam, Bu. Ibu nggak usah ajarin orang Islam tentang itu. Bang, Yang boleh saya tanya aku Yahudi, lurusin, Bu. Bang? sebenarnya Gini, mungkin maksudnya Bu Momoy, maksudnya Bang Arman itu yang disorot itu adalah dari perspektif atau pandangan Yahudi, bukan dari apa yang dilihat Yesus. Kemudian Bu Momoy menjelaskan. Yahudi menyebut Yesus itu anak zina katanya. Saya juga nggak dengar, cuma cerita-cerita aja. Ya, penyelesaiannya apa buat Maryam? Maryam kan kalau di Al-Quran Maryam melarikan diri. Enggak ngomong Al-Quran, Bible. Bu. Jangan belok-belok, Bu. Bible aja.
Nggak ada kan? Nggak ada kan? Jadi gini, Bang Arman, biar saya putuskan ya. Saya belum selesai sebenarnya. Belum selesai lagi. Enggak, Ya, ya. enggak ada ya, Maryam berzina enggak. Maryam Jadi gini, Bang malah Momoy ya. pas hamil itu dia pergi ke mana Palestina kemana karena ada sensus, akan ada sensus, mereka pergi dari Ke Yerusalem, Bu. Jadi gini, Bang Momoy, boleh saya habiskan nggak? Sebentar aja, Jericho. Momoy. ya Jadi di sini sekali lagi saya mengajak Anda merenung. Kalau tadi saya sudah mengatakan bahwa Bible itu janggal ya. Sebab Aneh. itulah saya bilang daripada fakta sejarah dulu baru kita kemudian masuk ke Bible. Sekarang kamu mengimani yang saya bilang tadi apa? Katanya. Itu yang kau jawab di sini sekarang ini. Ya. Sementara yang kami tuntut daripada Yesus dan Bunda Maria itu sendiri kesaksiannya. Sekali lagi saya bilang, yang tidak jelas, sebab itulah saya tanya, sejarahnya orang Yahudi, apakah mereka itu mengaku Yesus disalib? Enggak lah. Sedangkan orang Enggak. Yahudi lah yang lebih pantas. orang Sebentar. Yahudi yang menyalibnya pasti mengaku. Siapa, Bu? Bu, kurang jelas Bu suaranya Bu. Gimana? Orang Yahudi tidak mengakui Yesus sebagai Mesias. Yahudi sampai sekarang masih menanti Mesias turun. Itu Batu betul. yang Sebab dibuang yang oleh mereka tukang-tukang Begini, bangunan Bang Moy. jadi batu penyuruh itu. Enggak. Tuduhan Momoy, zina nanti itu sebentar, saya dulu, Bu. habiskan dulu. Tuduhan zina itu ada tidak? Enggak, di Bible enggak ada petuduhan zina. Kalau Biarin Ibu satu-satu tadi itu. bilang ada. Biarin Bang Alhidayah dulu ngomong selesain Pak Agus. Lanjut Bang Alhidayah. Lupa sudah aku tadi. Jadi gini Bu Momoy ya. Kalau Momoynya juga lupa tadi ngomongin apa. Tanya Momoy deh. sekali lagi Bu Momoy begini, mengatakan orang yang percaya itu yang percaya Yesus itu disalib. Bu Momoy, kalaulah di Indonesia sekarang ini ada satu kronologi penyaliban Tuhan, juru selamat. Kamu percaya tidak di Indonesia ada 10 agama? Itu saya bagi contoh sederhana aja. Coba kamu jawab. Percaya soalnya sudah dinubuatkan dari kitab. Saya tidak bertanya tentang nubuat. Begini, Bu Momoy, begini. Pusing kepala. Gini juga, ada pertanyaan sederhana aja. Seandainya ada diumumkan gini, siapa yang mau jadi presiden dengan syarat dipukuli, digebuki, diinjak-injak, disalib, nanti akan dijadikan presiden, ada orang mau nggak, Bu? Nggak Sebab mau, itulah apalagi saya bilang Yesus. Sebab itulah saya bilang Momoy, begini, kesimpulannya begini. Yesus setia kepada Bapa, juga mengasihi manusia turunan Adam. Yesus mau menggantikan kutukan dosa. Itu Yesus Paulus mati. ajarannya, Bu. Bukan, Itu ini di bukan ajaran perjanjian Paulus, bukan ajaran Bukan Yesus, Bu. perjanjian lama. Bu, Yesus mati bukan karena dosanya. Kalau orang Bu, mati itu karena dosa. Upah dosa itu adalah ajaran mati. Kamu juga Paulus, percaya Bu. itu Yesus itu bahkan bersih murni tanpa tersentuh oleh tangan Yesus itu dalam Bahkan keyakinan ya, Islam. Kalau enggak murni. Kalau Momoy, enggak, jadi justru gini, hanya Yesus yang tadi- layak menebus. Kalau kalau Bu, Yudas tidak layak Yesus menebus. tidak ikhlas untuk disalib. Jadi gini. Oke. Saya coba tengahi dulu ya. Saya tengahi dulu. Artinya di sini keislaman Ibu Pipit ini, maaf Belum. ya, saya bilangnya tidak benar. Belum Islam. Tidak benar. Ibu bukan Islam. Ibu masih kafir. Belum. Ya. Tidak tersinggung ya dengan kata kafir ya Bu ya. Tidak tersinggung ya. Itu Masih tertutup. Bu, jangan tersinggung sama kata kafir, Bu. Itu di Tertutup. Armenia ada produk susu namanya kafur, Bu. Mahal lagi harganya. Kafur dari bahasa Arab itu, Bu. Karena itu jamurnya itu menutupi susu itu. Nah, itu tertutup, masih tertutup keislaman Jadi Ibu. masih tertutup. Ibu tuh masih tertutup dengan pola Artinya masih pikir Kristen. tertutup. Bahasa Indonesia aja, Bang. Biar Ya, bahasa Indonesia masih kayaknya tertutup. jelek, jahat gitu. Orang kafir nggak harus jahat, Bu. Bang Arman, Heeh. di orang Yahudi itu banyak Kristen atau agama Yahudi ya kira-kira? Di Yahudi di mana? Di Yahudi Di Israel. Di Israel Iya. banyak Banyak. Yahudi atau Kristen di situ? Yahudi. Oh, Mayoritas. Kristen nggak ada kayaknya Yahudi. Enggak ada. harusnya Kristen sih. Tidak ada. Nah, itulah
itulah kesimpulannya yang saya mau cakap tadi, tapi selalu potong. Selalu Tapi- potong saya mau cakap. Saya mau Tapi cakap Islam gini. ada, Bu. Nah, sebentar. Iya, Hidayah lanjut. Saya mau ngomong gini. Yang pantas menuhankan Yesus itu orang Yahudi sebab di sana dia lahir. Kenapa kamu yang di Asia sekarang di Indonesia mengatakan dia Tuhan, orang Yahudi mengatakan tidak diterima itu anak zina. Siapa sini? Coba Orang kita itu ukur. menolak. Ibu, begini ya, saya jelaskan ya sekali nih saya ngomong. Bu, kalau Yesus itu lahirnya di Nazaret, di kota Daud, yaitu di Yerusalem, otomatis sampai saat ini, seharusnya mayoritas penganut di Yerusalem itu adalah umat Kristen. Bu. Nah, itu Dan yang bilang. harus mengakui ketuhanan Yesus itu bukan ibu seharusnya. Yahudi. Seharusnya orang Yahudi. Orang Yahudi yang menyatakan Yesus adalah Tuhan, anak Bapa yang Iya. menjelma menjadi manusia. Mereka Sesuai itu Yohanes 1:14. Kata Yahudi Para imam. melarang Itu para masuknya imam. Kristen. Sebentar. Ternyata Yahudi melarang masuknya Kristen ke Yerusalem saat ini, Bu, kalau Ibu mau tahu. Detik ini. Dan setiap orang-orang yang berziarah ke Golgota itu ngumpet-ngumpet, Bu. Boleh tanya dengan yang berziarah ke sana. Kalau nggak dilindungi oleh pemerintah Yerusalem itu udah digebukin, Bu. Nggak percaya, boleh tanya sama Yitzhak. tapi Boleh bagus tanya sih. sama si Billy. Bagus, Boleh. Atau bagus saya lah telepon biarin sekarang aja. dia datang kemari. Bisa. Begitu, Bu. Jadi gini loh, Islam, Rasulullah Muhammad lahir di Mekah. Sekarang di Mekah ada gak orang-orang Kristen yang mayoritas di sana? Nggak Bu. ada lah. Nggak Di ada situ lah. Islam. Karena Rasulullah Muhammad itu lahir di Mekah. Di Yerusalem. Siapakah yang mendirikan Yerusalem pada saat itu? Salomo. Salomo itu siapa? Daud itu siapa? Titik banyaknya agar Yahudi di situ. Bayangin, Bu, itu real. Di mana manusia mayoritas di sana, di sanalah berdirinya agama tersebut. India itu Siddhartha Gautama. Nggak mungkin di sana orang Kristen, Bu. Mayoritas itu adalah Hindu di sana, Bu. Ajaran Sanskerta, bangsa Arya Dravida di sana, Bu. Begitu cara berpikir beragama, Bu. Itu. Bukan Itu kata dan makanya. katanya. Betul kata Ustadz Daya tadi. Ibu meyakini agama itu berdasarkan katanya. Islam mengharamkan mengikuti katanya. Kami Islam, mendengar-dengar, Bu. Kami orang Islam haram hukumnya mendengar kata orang. Kami harus membaca langsung. Itu Islam yang sebenarnya. Analisa mentadaburi. Ada dalilnya kita. Haram hukumnya taklid.